Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Providentia Hulu di Provinsaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sumber masalah R2 dan R3 P3K 2024, di mana pada akhirnya semua terbongkar dan kemudian Komisi 2 DPR RI telah menemukan solusi terbaik. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita membahas mengenai sumber masalah R2 dan R3 P3K 2024, di mana Komisi 2 DPR RI telah menemukan solusi terbaik. Dan sekarang kita akan membahasnya teman-teman. Katanya bahwa sumber masalah pada seleksi P3K 2024 akhirnya telah dibongkar oleh Komisi 2 DPR RI. Sebagaimana diketahui bahwa Komisi 2 DPR RI membawahi urusan pemerintah daerah yang termasuk juga dengan Kemenpan RB dan kepegawaian, urusan pertahanan, serta urusan pelaksanaan pemilu. Jadi untuk masalah kepegawaian teman-teman, misalnya untuk masalah PNS dan P3K, itu juga diketahui oleh Komisi 2 DPR RI. Kemudian adapun sumber masalah seleksi P3K 2024 ditemukan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Dede Yusuf. Kemudian teman-teman, katanya bahwa penemuan tersebut terjadi saat Dede Yusuf melakukan evaluasi seleksi CPNS dan P3K 2024 bersama dengan Pemprov Sumatera Selatan pada Rabu tanggal 5 Februari 2025. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024 sudah diadakan seleksi CPNS dan P3K. Nah, jadi pada saat dilakukan evaluasi, maka di sini Pak Dede Yusuf itu menemukan beberapa masalah untuk P3K 2024. Dan kemudian teman-teman, dalam kesempatan tersebut diketahui bahwa sumber masalah seleksi P3K 2024 bukan hanya di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi ternyata ada dari luar BKN teman-teman untuk masalah P3K 2024. Kemudian berdasarkan keterangan penjabat gubernur, yaitu Gubernur Sumatera Selatan Eva Setiadi, permasalahan utama di daerahnya adalah terkait anggaran. Jadi rata-rata di sini teman-teman, untuk masing-masing daerah itu adalah masalah anggaran. Makanya nanti ada beberapa daerah yang memang membuka formasi yang sangat sedikit, itu karena terkait dengan anggaran. Kemudian meskipun begitu, pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan gaji yang layak untuk P3K paruh waktu. Jadi di sini teman-teman, untuk daerah Sumatera Selatan itu sudah diambil kesimpulan bahwa akan ada P3K paruh waktu, dan kemudian pemerintah daerahnya juga akan berusaha untuk bisa memberikan gaji kepada P3K paruh waktu tersebut. Kemudian dalam diskusi tersebut, Dede menyadari bahwa saat ini pemerintah memang kekurangan tenaga pegawai. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat bahwa masing-masing daerah itu pasti masih kekurangan pegawai. Tetapi di sini formasi dibuka sangat sedikit, itu karena juga masalah terkait dengan anggaran. Namun di sisi lain, jumlah tenaga honorer itu terus bertambah mencapai 4 juta orang hingga muncul jabatan P3K. Nah, jadi teman-teman, makanya nanti daerah itu membuka P3K karena memang jumlah tenaga honorer itu adalah terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian Dede memahami bahwa permasalahan pengangkatan P3K bukan hanya dari BKN saja, namun juga dari pemerintah daerah. Jadi kepada teman-teman, kita tidak mungkin menyalahkan BKN saja atau pemerintah atau Kemenpan RB saja, karena memang sebenarnya itu juga ada kaitannya dengan pemerintah daerah, karena semua nanti anggaran untuk gaji P3K itu sebenarnya adalah dari daerah. Kemudian posisi pemerintah daerah kian terdesak dengan adanya undang-undang yang mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Seperti yang telah kita dengar teman-teman akhir-akhir ini bahwa akan ada pemotongan. Jadi di sini juga sudah dibatasi untuk belanja daerah. Untuk belanja pegawai itu adalah tidak boleh lebih dari 30% setelah nanti ada undang-undang baru mengenai itu.
Kemudian permasalahan kian diperumit dengan tenaga honorer yang telah mengabdi lama lebih kesulitan untuk terdaftar di BKN daripada yang baru mengabdi beberapa tahun. Ini juga ada beberapa tenaga honorer teman-teman yang sampai sekarang itu belum terdaftar di sistem database BKN padahal sudah mengabdi beberapa tahun. Kemudian menanggapi hal tersebut, Dede memberikan solusi yang terbaik untuk penuntasan nasib tenaga honorer. Untuk saat ini, pemerintah daerah bisa lebih fokus satu kategori tenaga honorer saja, yaitu XTHK 2. Nah, jadi ini adalah solusi terbaik dari Dede ya teman-teman, bahwa yang lebih diutamakan dulu adalah tenaga honorer dengan kategori XTHK 2, karena nanti teman-teman di depan kita akan menjelaskan apa alasan kenapa nanti Dede lebih menyarankan untuk pemerintah itu supaya lebih mengutamakan dalam hal penuntasan nasib XTHK 2 tersebut. Kemudian katanya tenaga XTHK 2 harus segera diangkat menjadi P3K karena tidak sedikit dari mereka yang usianya sudah mendekati pensiun. Nah, jadi ini adalah alasan Dede kenapa yang XTHK 2 itu lebih diutamakan, karena sebenarnya teman-teman mereka sudah hampir semua sudah mendekati usia pensiun. Kemudian tak hanya itu, Dede juga menegaskan untuk pemerintah daerah agar tidak melakukan penambahan pegawai baru. Jadi diharapkan kepada seluruh daerah supaya nanti tidak ada lagi perekrutan honor untuk masing-masing daerah. Kemudian Dede menegaskan pemerintah daerah lebih baik menuntaskan nasib tenaga honorer yang telah ada saat ini. Jadi ini adalah solusi terbaik teman-teman. Yang pertama dulu diutamakan XTHK 2 dan kemudian diselesaikan dulu tenaga honorer yang sudah ada. Artinya di sini pemerintah dilarang untuk menerima tenaga honorer baru sebelum nanti tenaga honorer yang sudah kian ada itu dituntaskan dulu. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa permasalahan yang sudah terjadi untuk R2 dan R3 di tahun 2024 ini, dan beserta dengan juga solusi kita sudah sampaikan menurut Komisi 2 DPR RI, dan semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.